Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan kembali berbagi kabar gembira buat rekan-rekan semua, di mana di sini admin mendapatkan informasi terbaru bahwa rekan-rekan yang belum menerima SK bisa menerima THR dengan syarat tertentu, rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang seringkali bertanya apakah kami dapat THR atau tidak, silahkan disimak videonya hingga akhir, karena di sini juga admin akan bagikan kabar baik untuk besok tanggal 26 April 2022. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan simak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Mengenai THR rekan-rekan ya dan gaji ke-13, di sini admin mendapatkan informasi resmi rekan-rekan ya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang bernomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. Itu sudah termasuk P3K rekan-rekan ya. Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Oke, kita lihat di bagian bawah bahwa Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, di antaranya penetapan gaji dan tunjangan. Jadi ini jelas rekan-rekan ya. Kita lanjut di pasal yang mengatur tentang hal tersebut rekan-rekan ya. Nah, kita lihat dulu di pasal 1 ayat 2, di mana di sini yang berhak juga menerima adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Ini rekan-rekan ya, memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Oke, kita cek syaratnya rekan-rekan ya, jika memang kita belum menerima SK. Nah, kita bisa lihat di sini rekan-rekan ya, di pasal 4, pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf J harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI. B. Pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Nah, kita tahu rekan-rekan ya, belum ada satupun P3K yang mencapai 1 tahun masa kerjanya. Namun ini nanti akan dijawab pada pasal berikutnya. Yang C, pendanaan belanja pegawai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini untuk P3K yang ada di daerah rekan-rekan ya. Ada pada APBD. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika kita menjadikan poin B ini sebagai acuan untuk menerima THR, itu sudah pasti tidak ada yang akan menerima THR rekan-rekan ya. Karena di sini dikatakan bahwa paling singkat adalah 1 tahun sejak pengangkatan. Nah, namun jangan khawatir karena di pasal 2 dikatakan bahwa ayat 2 ya, dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila. Nah, ini rekan-rekan ya, tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila. Nah, apabila inilah syaratnya. A. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. Atau, nah ini yang kedua, telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK
dalam surat keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi artinya ketika rekan-rekan sudah tanda tangan kontrak, sebenarnya itu sudah berhak menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13. Dengan catatan itu sudah dimasukkan dalam peraturan tersebut, rekan-rekannya, oleh pemerintah daerah atau oleh PPK. Itu syaratnya, rekan-rekannya. Jadi meskipun rekan-rekan itu belum menerima SK-nya, tapi sudah tanda tangan kontrak, itu sudah bisa dikatakan berhak mendapat tunjangan hari raya jika memang sudah tertuang dalam surat keputusan PPK. Jadi rekan-rekan yang seringkali bertanya di kolom komentar channel ini mengenai apakah saya berhak menerima THR karena saya belum menerima SK dan SPMT. Nah, mungkin ini jawabannya, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi ke kabar baik yang kedua. Nah, salah seorang rekan kita menyampaikan kabar gembira, rekan-rekannya, atau membagikan kabar gembiranya bahwa di mana untuk Kabupaten Tegal tanggal 26 April penyerahan SK tahap 1 dan 2 dibarengkan karena progresnya sudah 100% semua. Alhamdulillah, rekan-rekannya. Nah, ini dari Kabupaten Tegal dan kita cek, rekan-rekannya, apakah benar progresnya sudah mencapai 100% untuk tahap 1 dan 2-nya. Oke, di sini kita lihat updatean terbaru yaitu 22 April 2022 dari Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekan ya. Nah, kita cek untuk tahap satunya Kabupaten Tegal tadi, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat ada pada urutan 14 Kabupaten Tegal itu di tahap 1 ada 809. Nah, di sini memang sudah dipertek, rekan-rekannya, ada 809. Apakah SK-nya juga sudah selesai? Nah, ternyata memang, rekan-rekan ya, 809 sudah dicetak SK-nya. Sudah progres 100%. Kita lanjut ke tahap 2. Nah, untuk tahap 2 sendiri, pemerintah Kabupaten Tegal itu ada 200. Nah, di sini kita lihat. Untuk SK-nya sebenarnya pada tanggal 22 April 2022 itu baru 199, rekan-rekan ya. Kurang 1. Namun sepertinya untuk besok pada tanggal 26 April ini sudah mencapai, rekan-rekan ya. Sudah mencapai karena sudah beberapa hari yang lalu dan kita yakin itu sudah mencapai progres 100%. Jadi ini adalah dua kabar baik yang dapat admin bagikan di video kali ini. Semoga daerah lain segera menyusul, dan yang sering bertanya tentang THR, semoga sudah mendapat pencerahan dari apa yang admin bagikan atau informasikan di menit sebelumnya. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.